wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Ibu harap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu statistika. Tadi malam apakah sudah ada yang belajar? Coba jelaskan pengertian dari statistika itu apa? Betul sekali. Jadi, statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara, yaitu mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Kemudian menarik kesimpulan, menafsirkan parameter dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Dari hasil pengolahan suatu kumpulan data, diperoleh sebuah ringkasan data. Ringkasan data ini berupa sebuah nilai yang disebut dengan statistik. Jadi, statistik dapat memberikan gambaran tentang suatu kumpulan data dalam bentuk sebuah nilai. Untuk bab ini, kita akan mempelajari tentang data. Nah, maka dari itu, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari data. Adakah yang tahu pengertian dari data itu apa? Jadi, data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, yaitu analisis atau kesimpulan. Di dalam istilah data ini ada yang namanya datum. Datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian. Jadi, data merupakan kumpulan dari datum. Contoh, data nilai bahasa Indonesia kelas 7A, yaitu 587796850. Kumpulan dari nilai-nilai tersebut disebut dengan data. Sedangkan satu dari kumpulan-kumpulan nilai tersebut disebut dengan datum. Contohnya, 5 ini merupakan datum pertama. Nah, untuk menentukan datum keberapa harus diurutkan terlebih dahulu, dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Jadi, contoh tersebut bisa kita urutkan, yaitu 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Sehingga kita akan lebih mudah dalam menentukan datum yang keberapa. 9 merupakan datum yang Benar sekali, 9 adalah datum ke-8. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya selalu berhubungan dengan data. Data yang dikumpulkan sangat bergantung dari kebutuhan, sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, biasanya kita mendapatkan suatu informasi melalui pengumpulan sebagian data yang diharapkan mampu mewakili keseluruhan data yang ada. Keseluruhan data yang mungkin dikumpulkan ini biasa disebut dengan populasi. Sedangkan sebagian dari seluruh data yang diambil dari populasi disebut dengan sampel. Contohnya, seorang penjual kue menyediakan potongan-potongan kecil kuenya untuk dimakan calon pembeli secara gratis. Berdasarkan contoh tersebut, menurut kalian, populasinya yang mana? Benar sekali, jadi populasinya yaitu kue yang dijual oleh penjual kue. Nah, sedangkan sampelnya yang mana? Betul sekali, jadi sampelnya yaitu potongan kue kecil. Cara pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati objek atau kejadian. Contohnya, saat kalian SD dulu, pasti kalian pernah disuruh untuk menanam jagung
ataupun kacang hijau sebagai praktek kegiatan pelajaran IPA. Kemudian kalian disuruh untuk mengamati pertumbuhan batangnya setiap minggu pasti kalian tulis. Minggu pertama tingginya berapa, minggu kedua berapa, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan observasi. Yang kedua ada wawancara atau interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya ketika kita akan meneliti metode pembelajaran matematika di kelas 7A, ketika kalian melakukan wawancara, maka yang diwawancarai bisa guru matematika dari kelas 7A ataupun siswa dari kelas tersebut. Yang ketiga ada kuesioner atau angket, yaitu pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Misalnya, kita akan meneliti ekstrakurikuler yang disukai oleh siswa kelas 7B. Dalam hal ini, peneliti pasti akan memberikan banyak option ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh narasumber, yaitu siswa kelas 7B. Selanjutnya ada penyajian data. Dalam hal ini ada dua cara penyajian data, yaitu menggunakan tabel dan diagram. Penyajian data menggunakan tabel. Tabel ini dimaksud dengan frekuensi. Sedangkan menggunakan diagram, diagram adalah gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 diagram. Ada diagram batang, diagram garis atau grafik, dan diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas tabel frekuensi. Untuk mempermudah dalam memahami, di sini Ibu akan langsung memberikan contoh soal. Misalkan ada data ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 7A yang terdiri dari 20 siswa. Adapun siswanya ada Ami mengikuti sepak bola, Andi basket, Vivin fotografi, Mita tari, Sukma tari, Fatimah fotografi, Dimas basket, Fitra basket, Salsa fotografi, Maya tari, Ria tari, Risma fotografi, Vina fotografi, Rio sepak bola, Anggara sepak bola, Diva tari, Eva tari, Isna fotografi, Joni sepak bola, dan ada Umar yang mengikuti sepak bola. Setelah datanya ditulis dalam bentuk tabel biasa, kemudian kita akan membentuk dalam tabel frekuensi. Di sini dalam kolom pertama ada 3 kolom. Ada kolom ekstrakurikuler, yang kedua ada turus, dan yang ketiga ada frekuensi. Karena di sini ekstranya ada 4, nanti di dalam baris ekstrakurikuler kita akan menuliskan sepak bola, basket, fotografi, dan ada tari. Nah, karena urutan yang pertama itu sepak bola, jadi yang kita tuliskan pertama itu adalah sepak bola. Kemudian kita cari, kita analisis siapa saja yang mengikuti sepak bola. Ternyata ada Ami. Kemudian ada Rio. Kemudian ada Anggara. Kemudian ada Joni dan ada Umar. Setelah kita analisis, ternyata yang mengikuti sepak bola ada 5 anak. Kemudian baris ketiga ada basket. Kita analisis lagi siapa yang ikut. Ternyata ada Andi, kemudian ada Dimas, dan ada Fitra. Kita tulis pada frekuensinya, ternyata ada 3. Selanjutnya ada fotografi. Ternyata diikuti oleh Vivin, kemudian Fatimah, kemudian Salsa, lalu ada Risma, Vina, dan Isna.
Ternyata ada 6 anak yang mengikuti fotografi. Dan yang terakhir ada tari. Siapa ya yang ikut? Siapa? Ada siapa saja? Ya betul, ada Mita, ada Sukma, kemudian Maya, Ria, Diva, dan Eva. Ternyata ada 6 juga. Nah, sehingga tabel frekuensinya kita tulis. Di baris terakhir kita menuliskan total frekuensi. Di sini ada 20 siswa. Jadi frekuensinya adalah 20. Selanjutnya kita akan membahas diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data diskrit atau data cacahan. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Contoh, di sini Ibu menggunakan contoh soal yaitu hasil nilai ulangan matematika kelas 7A adalah sebagai berikut. 6, 7, 7, 5, 8, 8, 7, 6, 6, 9, 8, 7, 8, 6, 9, 7, 6, 6, 9, 10. Sebelum kita mengubah ke dalam bentuk diagram batang, kita cari dulu bentuk tabel frekuensinya. Sebelum kita mengubah dalam bentuk tabel frekuensi, kita urutkan datanya terlebih dulu, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini nilai yang paling terkecil adalah 5. Kemudian ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, ada 7, 8, 9, dan 10. Urutannya sebagai berikut. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilai itu berapa frekuensinya. Karena di sini nilai yang paling terendah yaitu nilai 5, maka kita tulis angka 5 pada baris kedua. Pada kolom pertama yaitu nilai. Jadi kita menuliskan 3 kolom. Ada kolom nilai, kolom turus, dan frekuensi. Nilainya ini ditulis dari nilai yang paling terendah. Jadi pada baris kedua kita tulis 5. Kemudian kita cari angka 5 atau nilai 5 ini memiliki berapa banyak atau berapa frekuensinya. Ternyata cuman ada 1. Kemudian nilai 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata frekuensinya ada 6. Kemudian nilai 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Kemudian setelah 7 ada nilai 8. Nilai 8-nya diperoleh 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kemudian nilai 9 ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Dan yang terakhir angka 10. Ternyata ada 1. Nah, kemudian kita tulis total frekuensi yang ada. Di sini ternyata total frekuensinya ada 20. Selanjutnya untuk membentuk diagram batang, kita membuat koordinat kartesius terlebih dahulu, yaitu ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini disebut dengan sumbu X, sedangkan garis horizontal disebut dengan Y.
Untuk garis vertikal ini kita akan menuliskan nilai matematika kelas 7A. Di sini tadi ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan untuk garis horizontal kita akan menuliskan frekuensi. Karena di sini frekuensinya terbanyak itu 6, maka kita tulis mulai dari 1 sampai 6 atau bisa juga melebihi 6. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam menuliskan titik koordinat ini, kita harus memperhatikan jaraknya. Diusahakan ketika menggambar itu jaraknya dibuat sama. Atau kalian bisa menggunakan penggaris. Kemudian, untuk nilai 5, ternyata ada 1 frekuensinya, sehingga antara 5 yang ada di dalam sumbu X kita tarik ke atas membentuk batang persegi panjang sampai angka 1. Kemudian untuk nilai 6 kita tarik ke atas sampai menunjukkan frekuensinya 6. Kemudian nilai 7 pun begitu. Kita tarik ke atas sampai menunjukkan bahwa frekuensinya itu 5. Kemudian nilai 8 ternyata ada 4, kita tarik ke atas. Kemudian nilai 9 kita tarik ke atas sampai menunjukkan frekuensi 3. Dan yang terakhir nilai 10 menunjukkan frekuensinya 1. Sehingga diagram batangnya adalah sebagai berikut. Nah, tetapi yang kalian harus ingat-ingat, kalian harus menuliskan judul diagram batang di atasnya. Nah, dalam contoh ini judulnya adalah nilai ulangan matematika kelas 7A. Selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan data tentang keadaan yang berkesinambungan, sekumpulan data yang kontinu. Misalnya, jumlah penduduk setiap tahun, perkembangan berat bayi setiap bulan, dan suhu badan pasien setiap jam. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun memerlukan sistem sumbu datar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar biasanya menyatakan jenis data, misalnya waktu, berat, nilai, dan lain sebagainya. Adapun sumbu tegaknya menyatakan frekuensi data. Selanjutnya contoh soal. Di sini Ibu masih menggunakan hasil nilai matematika dari kelas 7A. Kita tampilkan dulu tabel biasanya yang menunjukkan nilai dan frekuensinya. Kemudian kita membuat sumbu koordinat tegak lurus, yaitu untuk garis vertikalnya yaitu sumbu X, dan untuk garis horizontalnya adalah sumbu Y. Kemudian untuk sumbu X kita akan menuliskan nilai, sedangkan sumbu Y kita akan menuliskan frekuensi. Adapun nilainya ada 5, kemudian ada 6, ada 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya karena paling banyak 6, jadi kita tulis urut mulai dari 1 sampai 6. Bisa boleh sampai 7 juga. Kita tulis, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, seperti dalam diagram batang tadi, kita akan menarik ke atas masing-masing nilai. Nanti kita tarik sampai menunjukkan frekuensinya. Misalkan 5 frekuensinya 1, berarti 5 ditarik ke atas sampai angka 1.
Kemudian nilai 6 kita tarik ke atas sampai menunjukkan frekuensi 6. Si 6-nya juga ditarik secara vertikal sehingga berpotongan di satu titik. Kemudian 7 pun seperti itu. Kita tarik ke atas sampai angka 5. Angka 5 juga ditarik ke kanan sampai posisi nilai ke-7. Kemudian nilai 8 kita tarik ke atas sampai angka 4. Frekuensi 4 juga kita tarik ke kanan. Nah, sehingga menghasilkan titik potong. Kemudian nilai 9 kita tarik ke atas sampai angka 3. Angka 3 juga kita tarik ke kanan sampai berpotongan dengan nilai 9. Kemudian ada nilai 10. Kita tarik ke atas sampai angka 1. Karena frekuensinya menunjukkan 1. 1 juga ditarik ke kanan sehingga berpotongan. Nah, antara titik potong 1 dengan yang lainnya itu dihubungkan satu sama lain. Jadi antara nilai 5 dengan 6 dihubungkan, kemudian 6 dengan 7, dengan 8 dan dengan 9, kemudian dengan 10. Sehingga diagram garisnya adalah seperti ini. Jangan lupa ditulis judulnya. Judulnya dalam contoh yang Ibu berikan ini adalah nilai ulangan matematika kelas 7A. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran yang luasnya disesuaikan dengan data yang ada. Untuk itu, perlu ditentukan besar sudut pusat dari setiap juring tersebut. Nah, dalam diagram lingkaran ini ada dua bentuk. Yang pertama, ada diagram lingkaran dalam bentuk persentase dan derajat. Untuk mempermudah kalian dalam memahami, di sini Ibu akan langsung memberikan contoh. Dalam hal ini, Ibu akan menggunakan contoh data ekstrakurikuler kelas 7A. Adapun datanya Ibu cantumkan seperti ini. Yang pertama adalah dalam bentuk persentase. Adapun rumusnya yaitu persentase data X sama dengan frekuensi data X dibagi frekuensi seluruh data atau nilai total dikali dengan 100%. Contoh, di sini ada 4 ekstrakurikuler, ada sepak bola, basket, fotografi, dan tari. Yang pertama kita akan menghitung sepak bola. Ternyata frekuensinya adalah 5. Kemudian kita tulis di dalam pembilang 5 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 20 dikali dengan 100%. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan mencoret bagian yang bisa dibagi. Di sini 100% dengan 20 bisa kita coret, hasilnya 5. 5 dikali dengan 5 dikali dengan 5 hasilnya yaitu 25%. Kemudian yang kedua ada basket. Frekuensinya yaitu 3. Kita tulis di pembilang, kemudian per 20. Karena total frekuensinya ada 20. 3 per 20 dikali 100%. Seperti yang tadi kita coret supaya lebih mudah. 100% dibagi 20 hasilnya 5%. Jadi 5 dikali 3 hasilnya 15%. Yang ketiga fotografi. Ternyata ada 6 frekuensinya. Kita tulis, berarti jadi 6 per 20 dikali 100%. 100% dibagi 20 hasilnya 5%. 5% dikali 6 hasilnya 30%. Dan untuk tari ternyata juga 6, sehingga hasilnya adalah sama 30%. Setelah itu
kita menggambar lingkaran. Kemudian kita bagi sesuai dengan hasil yang kita peroleh, hingga gambarnya seperti ini. Jangan lupa dituliskan nama dan identitas, yaitu nama, dan juga persentase dari masing-masing ekstrakurikuler. Sedangkan untuk bentuk derajat itu hampir sama. Yang membedakan adalah pengalinya. Jadi rumusnya seperti ini. Besar sudut juring data X sama dengan frekuensi data X dibagi frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. Di sini ibu akan memberikan contoh yang sama supaya lebih mudah dalam membandingkan antara yang persentase dan yang derajat. Nah, kita cari masing-masing dari ekstrakurikuler. Tadi ada sepak bola, ada basket, fotografi, dan tari. Sepak bola tetap seperti tadi. Karena frekuensinya 5, berarti bisa dituliskan 5 dibagi 20 dikali 360 derajat. Kemudian dicoret agar lebih mudah. 360 dicoret dengan 20. Hasilnya ternyata 18. 18 derajat dikali 5, hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua ada basket, adapun frekuensinya ada 3. 3 dibagi 20, kemudian dikali dengan 360 derajat. 360 derajat dibagi 20, hasilnya 18. 18 dikali 3, hasilnya adalah 54 derajat. Kemudian fotografi, frekuensinya 6 per 20 dikali 360 derajat. 360 dibagi 20 hasilnya 18. Dikali 6 hasilnya adalah 108 derajat. Demikian dengan tari. Karena frekuensinya sama, sehingga hasilnya juga 108 derajat. Kemudian penulisan atau pembuatan diagram itu hampir sama dengan yang tadi. Jadi bisa kita kira-kira sendiri seberapa besar sudut jurinya sehingga hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini pelajarannya sudah tersampaikan semua. Semoga materi yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Mohon maaf jika ibu melakukan kesalahan baik lisan maupun perbuatan. Untuk pertemuan kali ini ibu akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.